Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on. Berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Pisces, ini adalah general reading ya untuk kalian April 2022. Pisces Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Kita lihat dulu kartu pertamanya, Eight of Swords. Kalau yang aku lihat dengan Eight of Swords ini, kamu mungkin lagi banyak berpikir, ataupun mungkin lebih cenderung di bulan April ini apa ya, kayak overthinking gitu ya, mungkin bulet mundur aja. Ada sesuatu hal yang membutuhkan kamu untuk bisa mungkin mencari strategi, ataupun mungkin mengambil keputusan, mengambil satu sikap ataupun tindakan yang kamu lagi pikirin, kamu lagi pikirin. Tetapi ini intinya sih kayak kamu lagi mencari satu jawaban gitu ya, ataupun kamu lagi mencari ini, si pencerahan, si ilham, dan si wahyu dan ilham ini lagi kamu cari gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kamu sedang hadapi, yang kamu juga lagi cari, gimana ya taktik gue, gimana ya strategi gue, apalagi yang harus gue lakuin, gimana caranya gue keluar dari masalah ini, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat ini, kamu lagi bulat di situ. Kamu lagi ngiter-ngiter, lagi banyak berpikir lah. Bimbang, ragu, bimbang, ragu gitu ya. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Rasanya seperti kamu berusaha mengeksplor, mencari jalan gitu ya. Dan kamu mungkin ada di dalam satu situasi yang mulai capek. Mulai kehilangan interest bisa ya, mulai kehilangan ketertarikan bisa. Dan mungkin dikarenakan kamu berusaha tapi tidak menemukan si cahaya untuk keluar dari situasi ini, ataupun cahaya untuk membawa kamu ke jalan yang kamu ingin tuju ini, goal yang kamu ingin tuju ini, kamu mulai punya satu rasa yang mungkin lebih ke kesel gitu loh. Bisa marah mungkin ya, karena gregetan, gumus, gregetan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini kamu berhubungan dengan orang yang kurang stabil, ataupun ini adalah kamu lagi sedang tidak stabil dalam emosi kamu. Jadi tidak tahu apa mau gue tuh mau kemana gitu. Dan ini kadang-kadang bikin kamu ya kesel sama diri kamu sendiri gitu ya. Oke, kita masuk lanjut lagi ke dalam pembacaannya. Page of Cup ya. Buat aku ini adalah energi kamu.
Aku ngelihat di sini rasanya. Kamu mungkin ngelihat atau menghadapi seseorang yang dia itu ingin senengnya sendiri, ingin kepuasannya sendiri gitu ya. Pokoknya ingin eh, selfish gitu loh, lebih ke selfish. Ini ya apa yang aku rasain ya. Di luar dari arti katanya definisinya si Page of Cup. Tapi apa yang aku rasain adalah kamu mungkin mengharapkan ada seseorang yang bisa mungkin membagi ilmunya, membagi pengalamannya, membagi mungkin koneksinya, membagi mungkin hal yang sepatutnya. Mungkin dia adalah orang yang dekat dengan kamu, gitu ya. Tetapi ini dia seperti tidak mau melakukan hal tersebut karena dia sibuk mengkonsumsi itu semua sendiri. Tapi buat beberapa dari kamu, ini kalau yang aku lihat eh, ada satu rasa yang membuat kamu tertarik. Ini bisa satu hal ya yang kamu ingin lakukan, ini bisa berupa hobi ataupun satu hal yang bisa dikerjakan gitu ya, ataupun ini adalah orang, tetapi ada satu hal yang membuat kamu senang gitu loh, membuat kamu eh, mempunyai perasaan-perasaan itu. Tapi kamu itu lagi bener-bener kayak lagi in the zone gitu loh, rasanya tuh kayak kamu lagi di dalam dunia kamu, di dalam zona kamu. Dan mungkin ini lebih kepada kamu sibuk akan diri kamu sendiri dengan apa yang kamu lakukan, gitu ya. Dan kamu mungkin membatasi hal-hal lain yang membutuhkan perhatian kamu. Jadi kayak gue nih lagi mau fokus sama diri gue sendiri dan apa yang gue lakuin. Bisa jadi kamu nih lagi pengen bener-bener, gue nggak mau sampai ke distract gitu loh. Gue nggak mau sampai keganggu. Which is sebenarnya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kadang-kadang kan ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Five of Cup dalam keadaan tegap. Ini mengenai regrets, ya, mengenai hal mungkin juga yang telah terjadi di masa lalu, yang udah kita nggak bisa apa-apain lagi, ya kan? Ibaratnya kalau di sini adalah gelas-gelas yang isinya sudah berserakan, di mana kita udah nggak bisa lagi untuk masukin itu air itu udah masuk ke tanah, itu udah bergeleprakan di mana-mana gitu ya. Mungkin ini adalah hal-hal yang mungkin membuat kamu, aduh kenapa ya gue dulu begini, kenapa ya gue biarin hal itu terjadi, kenapa ya gue nggak ambil kesempatan ini, dan lain sebagainya. Hal yang membuat kamu menyesali. Tetapi kalau yang aku lihat, sebenarnya iya, mungkin kamu juga udah tahu gitu. Kamu punya hal yang sekarang sudah kamu miliki, hal yang bisa kamu ambil dari hikmah-hikmah yang dan pelajaran-pelajaran yang kamu ambil dari kejadian-kejadian tersebut, yang juga merupakan eh, berkah juga buat kamu gitu loh, hal yang kamu miliki juga sekarang. Tetapi kayak kamu tuh terpaku akan sesuatu yang kayak ada penyesalan di situ, dan kamu mungkin eh, jadi kepikiran hal itu. Edosurge dalam keadaan terbalik, ingin ingin bebas, ingin lepas, ya kan? Kalau dalam keadaan tegap dia eh, di dalam rasanya seperti di dalam penjara, dan ini yang kamu inginkan, kamu pengen breakthrough. Ada satu situasi, ini bisa jadi loh berhubungan dengan kartu sebelumnya gitu ya, dimana kamu pengen melepaskan diri dari rasa penyesalan ini.
walaupun mungkin penyesalan itu mungkin bukan kamu yang merasa kamu melakukan hal yang salah itu, tetapi kenapa kamu membiarkan hal itu terjadi di dalam diri kamu ataupun kehidupan kamu. Tetapi itu mungkin, dengan apa yang terjadi memberikan dampak dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, dan itu membuat kamu tuh jadi kayak nengok lagi ke belakang, nengok lagi ke belakang, nengok lagi ke belakang. Sedangkan hal itu udah expire gitu ya. Bisa diingat untuk jadi pelajaran, tetapi bukan untuk diratapi, untuk difokusin, untuk direnungin, atau apalagi untuk berkubang di situ. Karena ini nggak bakal bawa kamu kemana-mana gitu loh. Ini nggak bakal bikin kamu makin berkembang dan lain sebagainya, kecuali kamu mengambil sarinya, mengambil pengalamannya, mengambil pelajarannya, dan kamu terapkan untuk keesokan hari, ke kemudian hari gitu. Dan di sini adalah hal dimana kamu perlu melepaskan diri kamu. Melepaskan diri kamu dari mungkin hal-hal yang melimit diri kamu sendiri gitu loh. Kadang bukan hanya orang lain, bukan hanya kondisi, situasi yang menghambat kita. Kadang-kadang ketidakpercayaan kita terhadap diri kita, ya kitanya sendiri yang menghambat, yang memenjarakan diri kita sehingga kita nggak berkembang. Itu kadang-kadang bukan datang dari faktor luar, tetapi dari dalam kita sendiri. Nine of Cup, ya kan? In a way, kamu bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kamu. Ini ada hal yang perlu kamu lepaskan, kamu bebaskan, kamu beranikan diri untuk mendobrak hal tersebut. Masing-masing orang pasti case-nya berbeda ya. Cari apa yang selama ini menghambat jalan gue tuh apa sih? Ketakutan gue, ketidakpercayaan diri gue, keraguan gue, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini yang perlu kamu lepaskan di dalam kamu kalau kamu benar-benar ingin mencapai hal ini. Mencapai hal yang mewujudkan cita-cita, impian, dan harapan kamu. Ya. Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Two of Cup dalam keadaan tegap. Ten of Pentacles dalam keadaan tegap. Dan Seven of Pentacles. Di mana kamu mau menginvestasikan diri kamu, tenaga kamu, waktu kamu, pikiran kamu, ya. Dan kadang-kadang kita apa yang kita tanamkan, termasuk dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikiran hal yang negatif, kita akan menanamkan hal yang negatif, energi yang negatif, dan membuat hal yang kita lakukan itu menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau kita keep positive thinking gitu ya, bukan toxic positivity ya, tapi kalau kita itu akan akan membuat kita jadi punya tambahan energi, jadi lebih semangat, lebih maju juga, dan punya kepercayaan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita udah minus gitu ya, kita akhirnya mulai ngeliat hal yang nggak baik di kita, hal yang kita nggak bisa, hal yang kita nggak punya, hal yang kita nggak sanggup, hal yang membuat kita menjadi seperti itu, sehingga akhirnya ini akan membuat kamu jadi redup ya. Ten of Pentacles, buat beberapa dari kamu aku melihat ini mungkin spesifik ya, kayak mungkin kamu ingin entah berpetualang, entah kamu pengen mencari pengalaman, tetapi kayak kamu ingin meninggalkan rumah ya, ataupun keluarga, ataupun situasi dan kondisi kamu, pindah ke suatu tempat yang satu hal yang baru gitu loh, memberi hal yang baru buat kamu, dan kamu mungkin merasa membutuhkan hal tersebut.
mungkin di tempat ini hanya mengingatkan gua dengan hal-hal yang bikin gua stuck ini. Atau di tempat ini gua nggak cocok. Atau di tempat ini rules-nya gitu ya, sistemnya nggak sesuai dengan diri gue. Mungkin ini terjadi di dalam pekerjaan, mungkin ini terjadi dalam keluarga. Di mana kamu bisa harus ataupun memang ini adalah keinginan kamu untuk meninggalkan. Pindah gitu loh, rasanya pindah. Mungkin pindahnya bukan selalu harus keluar kota ataupun ke luar negeri, tapi bisa jadi gitu ya. Tetapi bisa jadi gue kayaknya lebih baik gue kalau di sini gue nggak punya privacy gitu ya, gue nggak bisa melakukan apa yang menjadi keinginan gue pengen mungkin nyewa tempat ataupun pindah membeli tempat ataupun gue mau ngekos dan lain sebagainya, tetapi gue butuh space kamu sendiri gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Two of Cup dalam keadaan tegap ya. Ada tawaran di sini kalau yang aku lihat. Ada tawaran, ada offer ya, yang datang. Bisa tawaran itu berupa perhatian ataupun ada orang yang suka punya perhatian khusus, rasa khusus buat kamu. Tetapi ini juga bisa adalah tawaran berupa pekerjaan, kerjasama, mungkin juga ini adalah kayak satu opportunity yang datang. Nah, ini jeli-jeli karena kalau yang aku lihat di sini ini ada indikasi bisa jadi kamu tidak melihat opportunity itu karena kamu sibuk akan satu hal gitu ya, ataupun kamu pokoknya intinya adalah jangan sampai kamu miss, jangan sampai kamu kehilangan momen. Bila perlu kalau kamu tidak melihat opportunity itu, carilah dan buatlah dan create si opportunity ataupun kesempatan peluang ini untuk kamu. Tapi kalau kamu terpaku hanya dengan ketidakmampuan, hanya dengan situasi dan kondisi dan lain sebagainya, itu yang bisa membuat kamu tidak melihat si tawaran-tawaran ini ataupun peluang-peluang ini atau celah-celah ini yang terbuka buat kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini bisa terjadi ada satu hal yang hadir ke kamu tapi mungkin kamunya kelamaan mikirnya, mungkin kamunya terus jadinya lewat gitu ya. Karena kadang ingat nggak kata-kata kadang-kadang kesempatan itu datang hanya sekali, makanya kita harus buka mata dengan jeli ya. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, sedang berjuang, berupaya, ini seperti menahan satu situasi yang mungkin buat beberapa dari kamu hal yang ya berat gitu ya rasanya. Kamu lagi berusaha, dan ini kalau yang aku lihat kayak kamu lagi menghealing diri kamu lagi berusaha memulihkan diri kamu gitu ya. Cuman kadang-kadang kita harus juga bisa membiarkan diri kita merasa. Entah kenapa aku harus menyampaikan hal ini. Sering kita takut ataupun tidak mau ataupun enggan gitu ya untuk merasakan hal yang sebenarnya kita rasakan. Apalagi kalau itu adalah hal yang sedih, hal yang bikin kita kecewa, hal yang bikin kita marah. Kadang-kadang gue nggak mau, nggak, gue baik-baik aja, gue seneng kok, gue berusaha ngalihin perhatian gue ke A, B, C, D, E, ke pekerjaan gue, ke hal ini, ke hal itu, apa-apa. Tapi ini nggak kemana-mana dan ini nggak terselesaikan. Dan kita jadi pura-pura nggak tahu. Dia nggak kemana-mana. Dan dia akan berusaha untuk, gue tuh ada di sini loh, gue ada di sini loh. Lo harus hadepin gue. Itu yang aku tangkap. Ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin
ada ada fokus khusus untuk keluarga di bulan April ini. Ada hal mengenai investasi juga di sini, tapi aku lihat ya mungkin ini tawaran di mana kamu berpikir untuk menginvestasikan baik diri kamu dan lain sebagainya, ya. Tapi pikirkan secara masak-masak dan jelas-jelas lihat lagi dengan jeli ya, jangan sampai kehilangan momen. Kalau yang aku lihat di sini, dan aku ngelihat ada kayak mungkin peluang ini bukanlah sesuatu yang merupakan passion kamu, tetapi ini bisa jadi hal yang bisa menjadi batu loncatan ke sana. Itu yang aku tangkap, ya. Oke, ini adalah pembacaan general untuk April 2022. Semoga ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.